tes, tes. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan segera memulai ibadah kita. Untuk yang di rumah, apakah terdengar suara kami? Oke. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Andreas Tuhena. Selamat datang Pak. Kita akan mempersiapkan hati kita. Saudara percaya bahwa kita mempunyai Allah yang besar, yang kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita undang Tuhan Yesus ada di hati kita, berkata di hati kita, kami hidup karena kami percaya Tuhan. Kami akan keluar lebih dari corona, karena kami memiliki Engkau Yesus dalam hidup kami.
pengakuan kami Tuhan. Ya, ya Yesus. Amin. Engkau Bapa kami yang setia Tuhan. Semakan percaya kuasa kami terima, ku terima. Amin, haleluya. Kemenangan aku punya Tuhan yang best, haleluya, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku berserta percaya kuasa. Kami terima sekarang putri, kami terima Tuhan, ku terima sekarang, amin. Ku terima kemenangan yang dahsyat, kemenangan darimu, amin, haleluya. Mari kita tepuk tangan bagi Allah kita, Yesus Kristus, layak menerima puji sembahyang kita. Hormat kuasa yang bagimu Yesus, Allah kami yang dahsyat. Mustahil bagi manusia Tuhan, tapi tidak mustahil bagi Engkau. Urusanmu dulu, sekarang dan selamanya tidak pernah berubah. Yesus, Allah kami mencintaimu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji hosana hanya bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Dan Kau katakan Kau segalanya bagi kami dan terbaik Kau sediakan untuk kami. Anak-anak yang mengasihi Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Puji hosana di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas Rajamu di muka bumi ini Tuhan, daerahku. Dan kiranya Kau yang ajaib itu Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku, amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bersama-sama kita katakan amin. Kiranya Mu menyertai aku dan melindungi dan daerahku. Dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada hingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan. Kami sepakat Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kiranya tangan-Mu yang berkuasa itu menopang kami Tuhan, memberkati kami.
Kan kami Tuhan, lebih lagi Tuhan, karena kami adalah milik-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah perkenanan-Mu selalu ada untuk kami. Jemaat yang datang akan memperoleh berkat-berkat Tuhan. Tidak sama ketika mereka pulang. Mereka akan semakin kuat. Kami akan semakin hebat di dalam Engkau Tuhan. Karena kami mempunyai Engkau, Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan pada hari ini, kiranya berkat Tuhan selalu ada untuk hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami percaya Tuhan, kami yang datang dengan sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan memperoleh kesembuhan. Bagi kami yang letih, lesu, beban berat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan memperoleh kesemangat yang baru, kekuatan yang baru daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama jemaat kita katakan, amin. Haleluya. Saudara percaya kita adalah umat yang diberkati Tuhan? Amin. Mari kita katakan, aku diberkati Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setiamu nyata bagi sedia bagi alasanmu.
undang yang di gereja untuk silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita lebih lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, rancangan Tuhan tidak pernah gagal untuk setiap kita. Yang Tuhan mau, tetaplah percaya. Percaya lebih lagi kepadanya. Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang lebih mengerti. Pertolongannya tepat pada waktunya. Anak kita hidup. Terima kasih Tuhan. Maka setiap tetesan air mata kita, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. lebih sungguh nyatakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji
lagi dengan segenap hatimu. Menepati janji-janjimu. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini iman percaya kami Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Dan kami percaya juga Tuhan, ketika kami menyembah Engkau dengan segenap hatimu, Engkau hadir di tempat ini ya Bapa. Engkau melawat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu itu cukup bagi setiap kami. Sebab kami tahu kehadiran-Mu yang akan memberkati setiap kami. Kehadiran-Mu yang akan memulihkan setiap kami. Bahkan jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang beribadah di rumah. Kami percaya juga Tuhan, lawatan-Mu ada bagi mereka ya Bapa. Dan saat ini kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dan tanpa firman-Mu Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa firman-Mu Tuhan kami lemah. Oleh karena itu ya Bapa, berbicaralah bagi setiap kami. Sehingga setiap kami yang lemah kami boleh dikuatkan. Setiap kami yang berbeban berat kami boleh diberi kelegaan. Dan setiap kami yang terikat kami boleh dibebaskan. Sebab ada firman-Mu berkuasa bagi kehidupan kami. Hamba yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, urapilah seluruh kehidupan hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami. Kami mau persembahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya ketika kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, di situ Tuhan hadir. Amin. Dan seharusnya kehadiran Tuhan itu cukup bagi setiap kita. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan itu seharusnya menjadi segala-galanya bagi kehidupan kita. Amin. Sebab tanpa kehadiran Tuhan, tanpa adanya Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Sebab ada pepatah yang berkata tak kenal maka tak sayang. Nama saya Andreas Tuhenai. Kalau kata orang ini saya Pejambon. Apa itu Pejambon? Peranakan Jawa Ambon. Ya. Dan sebenarnya sih bukan kalau mau dikatakan Ambon juga lahir besar. Saya ini asli orang Matraman. Saya lahir besar bahkan sampai menikah punya anak. Sekarang saya tinggal di daerah Palmeriam. Kelurahan Palmeriam. Ya. Seberang rel sini kan. Ya. Dan saya punya satu istri sampai selama-lamanya. Bukan 1 sampai 3, 1 sampai 5, enggak, 1 sampai selama-lamanya. Puji Tuhan saya dapat istri itu orang Korea Utara Bapak Ibu. Wah ketawanya kayak nggak percaya banget. Betul Bapak Ibu, nama belakangnya itu Siregar ya. Alias dari Sumatera Utara, Yunita Anggraini Siregar. Dan saya baru punya 1 anak, 1 putra. Baru punya 1 putra ya. Kalau anak boleh bilang ya baru punya 1. Tapi kalau istri coba-coba bilang saya baru punya 1 istri Pak. Udah, berarti kesannya mau nambah dong gitu. Kalau anak saya baru punya 1. Anak saya itu bernama Jonathan Ephraim Misael Tuhenai. Wih panjang sekali Pak. Banyak yang bilang begitu. Nanti kasihan Pak saat dia sekolah loh Pak gitu kan. Nah saat ujian ya kan teman-temannya sudah mulai melingkari jawaban, dia baru melingkari nama gitu kan. Saya bilang itu urusan nanti gitu kan. Tapi dari nama itu ada doa dari kami kedua orang tua. Jonathan artinya pemberian Allah. Ephraim artinya itu berbuah banyak, sukses. Misael itu artinya apa? Sama seperti Allah. Tuhena itu artinya apa? Laki-laki ganteng? Bukan.
Tuh henna itu form saya ya. Jadi kalau dikaitkan, ini anak pemberian Allah yang kelak akan menjadi anak yang sukses, berbuah banyak, tapi tetap memiliki sikap hidup yang sama seperti Allah. Amin. Ada banyak orang sukses, ada banyak orang kaya, tapi dia pelit. Ada banyak orang sukses, ada banyak orang hebat, orang kaya, tapi dia sombong. Tapi ini kerinduan kami orang tua, bahwa ini anak pemberian Allah yang akan sukses, yang akan berbuah, tetapi tetap memiliki sikap hidup yang sama seperti Allah. Amin. Dan dia lahir pada tanggal 1 Januari. Pas 1 Januari, kalau saya bilang 1 Januari selalu banyak orang bilang, Pak itu sesar Pak. Gitu. Enggak, memang udah waktunya keluar, ngapain saya harus paksa-paksa ya kan. Pas 1 Januari pas tahun baru. Jadi itu kami setelah begadang ya kan, ada doa, ada ibadah tutup tahun, lalu biasalah ya kan tradisi kita bakar-bakar ayam, ikan segala macam. Udahlah sampai ke rumah, sampai di kamar itu jam 2:30 pagi. Jam 2:30 pagi istri saya cuma bilang begini, Nak kapan kamu keluar? Karena memang udah bulannya, kapan kamu keluar Nak? Mami sudah siap kok gitu. Ini kamu jatuhnya sudah 1 tahun loh di perut mami loh. Karena sudah tanggal 1 ya kan gitu. Terusnya pas lagi ngomong-ngomong begitu, betul jam 2:30 kita di kamar tidur sebentar, 4:30 istri saya bangunin saya. Pi ini kenapa kok sudah basah gitu, artinya air ketubannya sudah keluar gitu. Wah kamu sih tadi ngomong tanya nih keluar mau kapan, beneran kan nih keluar gitu kan. Udah masuk ke rumah sakit, bawa ke RSUD sini Pisangan kan. Bukan RSUD, apa namanya? Puskesmas Matraman kan. Dari jam 4:30 pagi sampai 6:30, ini pembukaannya nggak bertambah-tambah. Kata bidan di situ, Bu, ini kalau misalnya nggak bertambah begini, udah suruh jalan bolak-balik istri saya, ini harus dirujuk Bu gitu. Ke rumah sakit besar yang memang perlengkapannya lebih lengkap gitu. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Terus saya ditanya lagi, ini mau dirujuk yang pro sesar atau normal gitu. Saya bilang normal. Terusnya yang kedua dia tanya lagi, tapi ini hari libur Pak gitu. Coba saya SMS ya, dan memang nggak boleh telepon gitu. Semoga diresponnya cepat. Dalam hati saya dengan iman saya bilang, SMS sudah Bu gitu. Pasti itu cepat diresponnya gitu kan. Nah pas dia SMS, saya ajak istri saya sama keluarga saya masuk kamar, kita berdoa. Saya doanya nggak pakai basa-basi, saya bilang Tuhan, ini kalau memang udah waktunya ya udah buka jalan Tuhan. Saya maunya normal istri saya gitu. Tapi kalaupun memang harus sesar ya terserah Tuhan aja lah, pokoknya yang terbaik lah ya. Ngobrol sambil ngobrol santai begitu. Selesai amin, langsung bidan datang, Pak ini Pak udah direspon gitu. Akhirnya ayo Pak kita ke ambulan, dibawalah ke Budi Asih. Dibawa terus sampai selesai habis maghrib. Pembukaannya juga baru nambah 1. Waduh kok lama sekali. Akhirnya istri saya keluar sambil merintih-merintih kesakitan ya kan, sambil disuruh jalan segala macam. Nah dia ngomong sama saya dan lagi-lagi dia bercanda begini. Nak, ayo nak keluar gitu. Kalau bisa keluarnya jangan lewat dari jam 12 ya. Merintih sambil, terus dalam hati saya kenapa nih begini. Terus iya biar seru gitu, jadi pas tahun baru keluarnya gitu. Akhirnya singkat cerita dokter tanya ke saya, Pak ini kalau terus-terusan begini harus induksi. Harus diinduksi. Bagaimana Pak, tapi harus minta persetujuan dari keluarga gitu. Saya nggak ngerti Dok, induksi itu seperti apa segala macam karena saya nggak punya pengalaman. Pokoknya lakukan aja yang terbaik buat anak saya, buat istri saya. Saya pasti tanda tangan gitu. Iya induksi ini begini. Ya udah lakukan yang terbaik Dok gitu. Terus kalau misalnya diinduksi juga nggak bertambah juga, gimana itu Dok? Solusinya ada 2, mau diinduksi lagi atau nanti saya tanya dokter ahlinya atau langsung dioperasi. Ya sudah lakukan aja Dok induksi. Saya yakin pasti keluar itu induksi pertama juga gitu kan. Terus saya akhirnya
pas beberapa jam kemudian saya datang ke tempat, "Dok, gimana istri saya?" "Alhamdulillah Pak," katanya gitu. "Ini sudah ada perkembangan, kalau terus prosesnya seperti ini, malam ini juga pasti keluar," gitu. Akhirnya betul, jam 10:30 lewat, anak saya keluar gitu. Bayangkan dari 4:30 subuh sampai 10:30 malam baru keluar. Ini anak bercanda kali ya, gitu kan. Nah terusnya saya bilang, "Puji Tuhan nih, permintaan kamu dikabulkan sebelum jam 12. Dan kita bersyukur anak kita itu keluar di tanggal 1. Dia balik nanya, "Kenapa bersyukur? Memangnya kalau di tanggal lain enggak bersyukur?" Bersyukur juga. Tapi karena ini di tanggal 1 kita juga bersyukur. Kenapa? Karena kita enggak usah pusing-pusing mikirin biaya untuk ngerayain ulang tahunnya, gitu kan. Karena setiap dia ulang tahun pasti seluruh dunia merayakannya, gitu kan. Jadi memang itu dinamika dan sukacita tersendiri gitu. Dan setiap ulang tahun memang agak kebingungan kita mau merayakannya gitu. Karena banyak yang masih tidur ya kan, tapi kita bikin di sore hari ulang tahun, dan sekarang dia umurnya 4 tahun. Jadi 1 Januari kemarin dia 4 tahun, memang sedang lucu-lucunya, sedang lincah-lincahnya, sama seperti papinya sedang lucu-lucunya gitu kan. Dan kegiatan saya full melayani Tuhan, bukan hanya sekedar full time tapi full heart ya kan. Sebab saya nggak mau hanya sekedar full time. Kalau full time Senin sampai Senin lagi mungkin saya bisa melayani, bisa khotbah ya kan. Tapi kalau tidak segenap hati, saya mau katakan pelayanan saya sia-sia. Dan saya bergereja di GBI Kapernaum, di gedung LAI, ibadahnya jam 10, dan saya dipercayakan juga melayani di kepengurusan pusat DPA, Departemen Pemuda Anak Gereja Bethel Indonesia. Mungkin itu sajalah ya Bapak Ibu perkenalannya ya. Kalau mau info lebih lanjut nanti hubungi nomor di bawah sini saja ya kan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka 1 Tawarikh pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. 1 Tawarikh pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Mari yang bawa Alkitab buka Alkitabnya, yang tidak bawa Alkitab mungkin ada Alkitab, handphone sucinya enggak apa-apa. Yang penting ada Alkitabnya di dalam. Tapi kalau Alkitab enggak bawa, handphonenya juga enggak ada Alkitabnya, tenang, di rumah Tuhan pasti ada jalan keluar ya kan. Di depan ada? Ada ya? Tenang, pasti ada di depan ya kan. Tapi kalau Alkitab enggak bawa, handphone juga enggak ada Alkitab, lalu di depan juga, "Pak, saya enggak kelihatan Pak, kalau di depan agak jauh gitu. Apalagi agak-agak silau begitu Pak, ada Bapak di depan lagi jadi tambah silau gitu kan. Jadi enggak bisa kelihatan Pak." Nah itu yang repot. Alkitab enggak bawa, handphone enggak ada Alkitabnya, di depan juga enggak kelihatan. Lagi-lagi saya mau bilang, tenang. Di rumah Tuhan masih ada jalan keluar ya kan. Masih ada kiri kanannya. Ini bukan ujian jadi bisa nebeng, bisa nyontek, bisa lihat kiri kanannya. "Pak, boro-boro Pak, kiri kanan saya juga enggak bawa Alkitab Pak," gitu kan. Alkitab enggak bawa, handphone enggak ada Alkitabnya, depan enggak kelihatan. Nah itu yang repot gitu kan. Kiri kanannya juga enggak bawa, wah itu benar-benar repot. Kalau memang kiri kanan yang enggak bawa apa-apa, colek kiri kanannya dan bilang, "Besok-besok kita jangan duduk sebelahan ya." Oke, sudah dapat? Amin. 1 Tawarikh pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai 17 kita baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ke-8, Bapak Ibu baca ayat yang ke-9, demikian seterusnya. Nanti di ayat yang ke-17 kita baca secara bersama-sama. Judul perikopnya adalah Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ayat yang 9. Bertanyalah Daud kepada Allah, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud.
Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Gezer. Sama-sama 17. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini, bangkit dan menjadi pemenang. Amin. Ada banyak orang Kristen yang susah untuk bangkit. Ada banyak orang Kristen yang loyo, letih, lesu, tidak bersemangat dalam hidupnya. Ketika dia mendapatkan masalah, dia tidak mudah bangkit. Dia terus-terusan terpuruk di dalam kehidupannya. Padahal kalau kita mau katakan, firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Bahkan sering kita berkata bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang bukan hanya sekedar mati, tapi dia juga bangkit dari antara orang mati. Tapi pertanyaannya, kenapa masih banyak orang Kristen yang hidup di dalam kekalahan? Tuhan kita sudah hebat, Tuhan kita sudah dahsyat, Tuhan kita berkuasa, Tuhan kita sanggup melakukan mujizat, tapi kenapa masih banyak orang Kristen yang hidup di dalam kekalahan? Hidup di dalam kekalahan itu seperti apa? Yaitu ketika ada masalah dia kecewa. Ketika ada masalah dia putus asa, tidak punya pengharapan. Ketika ada masalah dia menyalahkan gereja, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Dan bahkan parahnya lagi dia menyalahkan Tuhan dan pergi meninggalkan Tuhan. Dan itu yang saya namakan orang Kristen yang hidup di dalam kekalahan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya setiap kita siapapun itu pasti mau mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kegagalan terjadi dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kekalahan terjadi di dalam hidupnya. Dan saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang harus kita sadari, selama kita hidup, kita pasti punya yang namanya masalah. Amin. Siapapun itu, pendeta sekalipun pasti punya yang namanya masalah. Sebab Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita tanpa sebuah masalah. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita selalu senang, selalu bahagia, tidak pernah mengalami masalah. Tapi yang Tuhan janji, di tengah-tengah masalah, Tuhan selalu ada untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Lalu ada yang bertanya kepada saya gini, Pak, kalau begitu apa bedanya saya dengan orang yang tidak beribadah? Kalau begitu apa bedanya saya dengan orang-orang di luar sana, Pak? Saya kan sudah beribadah, saya kan sudah melayani, saya kan sudah kasih persembahan Pak gitu. Kok sama saya punya masalah? Mereka enggak ibadah punya masalah, tapi saya sudah beribadah kok sama-sama punya masalah. Kalau gitu apa bedanya Pak? Saya mau katakan, betul kita sama dengan mereka, sama-sama punya masalah. Tapi yang membedakan kita sebagai orang percaya, respon kita terhadap sebuah masalah. Amin. Kalau orang di luar Tuhan ketika ada masalah apa? Dia tidak punya pengharapan, dia putus asa, dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan, dia mungkin bisa saja bunuh diri. Tapi tidak dengan kita orang-orang percaya. Sebagai orang percaya, ketika ada masalah, kita harus tetap yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Bahkan Daud sekalipun dalam pembacaan kita hari ini, dia juga mengalami yang namanya masalah. Ketika dia diurapi menjadi raja, Alkitab mencatat, bukan kenyamanan yang dia dapat. Kalau hari-hari ini kan yang ada di pikiran manusia itu, kalau jadi raja, kalau jadi pemimpin, pasti hidup nyaman nih.
banyak fasilitas yang dia dapat, mau ngapa-ngapain gampang, enak, makanya gak heran. Kalau hari-hari ini banyak orang yang memperebutkan jabatan, lalu mengusahakan banyak cara. Tapi kalau kita lihat dalam Alkitab, ketika Daud diurapi menjadi raja, justru apa? Ada banyak musuh yang coba untuk menangkap dia. Ada banyak orang Filistin yang coba untuk menjatuhkan dia. Seorang Daud sekalipun juga punya masalah, juga punya tantangan. Tapi saat ini kita belajar, Daud mengalami masalah, tapi dia bisa keluar sebagai orang yang menang. Dan itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, kita dapat keluar sebagai orang-orang yang menang. Kita tidak mudah dikalahkan oleh masalah, tetapi sebaliknya kita keluar sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Minimal ada 3 kebenaran yang akan saya sampaikan hari ini. Bagaimana supaya kita bisa mengalami kemenangan di dalam kehidupan ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca dalam ayatnya yang ke-8. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bangkit dan menjadi pemenang. Saya akan bacakan untuk kita semua ayat yang ke-8. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk apa? Menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu. Lalu apa? Majulah ia menghadapi mereka. Ketika Daud mendengar ada orang Filistin coba untuk menangkap dia. Ketika Daud mendengar ada tantangan di hadapannya. Ketika Daud mendengar ada musuh yang coba menangkap dia. Ternyata yang Daud lakukan, dia tidak mundur. Dia tidak berputus asa. Dia tidak takut. Dia tidak khawatir. Tetapi Alkitab mencatat ketika Daud mendengar hal itu, dia maju dan menghadapi setiap tantangan yang ada. Amin. Jadi yang pertama yang saya pelajari, untuk mengalami sebuah kemenangan, kita harus menjadi pribadi yang berani menghadapi tantangan. Amin. Artinya apa? Jangan cengeng, jangan manja jadi orang Kristen. Ada tantangan sedikit, kecewa, ya kan? Nggak mau melayani. Ada tantangan sedikit, nggak mau beribadah. Sakit hati, kepahitan sama Tuhan. Dan orang-orang Kristen yang kayak gitu, saya mau katakan, itu orang Kristen yang manja, orang Kristen yang cengeng. Tetapi Alkitab mencatat, untuk hidup di dalam kemenangan, kita harus menjadi pribadi yang berani menghadapi tantangan. Amin. Tidak ada kemenangan tanpa adanya sebuah pertandingan. Kalau kita mau menikmati yang namanya kemenangan, kita harus berani masuk ke dalam sebuah pertandingan. Amin. Tidak ada mujizat tanpa adanya sebuah masalah. Amin. Nggak ada itu 12 bakul kalau nggak ada apa? Kalau nggak ada orang-orang yang harus dikasih makan. Nggak ada itu laut terbelah kalau nggak ada apa? Masalah di belakang. Ya kan, dikejar-kejar tentara Mesir. Tidak ada kesembuhan tanpa adanya sebuah sakit penyakit. Artinya apa? Kalau kita mau mengalami kemenangan, kita harus berani masuk ke dalam sebuah pertandingan. Pertandingan itu nggak enak. Pasti ada banyak lawan yang coba untuk menjatuhkan kita. Pertandingan itu nggak enak. Kenapa? Karena pasti ada banyak peraturan yang mengekang kehidupan kita, yang mengatur kehidupan kita. Tapi ketika kita berani masuk ke dalam sebuah pertandingan, kita bertanding dengan baik, kita dapat menyelesaikannya. Di situ kita dapat layak untuk menikmati kemenangan itu. Amin. Oleh karena itu kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kita masuk ke dalam sebuah pertandingan. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan ada masalah terjadi di dalam hidup kita, kita harus yakin bahwa itu adalah sebuah kesempatan untuk kita dapat menikmati kemenangan yang Tuhan berikan. Amin. Masalah, tantangan, pergumulan bagi orang dunia itu adalah hal yang menakutkan, tapi tidak bagi kita. Bagi kita orang percaya, masalah adalah sebuah kesempatan untuk kita dapat melihat mujizat yang daripada Tuhan terjadi dalam hidup kita. Makanya ada kisah orang buta sejak lahirnya di dalam Alkitab. Ketika ada orang buta itu, para murid tanya begini, "Guru, kenapa dia bisa buta sejak lahirnya? Itu karena dosa dia atau karena dosa orang tuanya?"
Tapi apa jawab Yesus? Yesus bilang begini, itu bukan karena dosa dia. Itu juga bukan karena dosa orang tuanya. Tapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan lewat kehidupannya. Amin. Lewat kebutaan, lewat masalah, lewat sakit penyakit, Tuhan mau nyatakan pekerjaannya yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Jadi jangan alergi dengan yang namanya masalah. Jangan jadikan masalah itu sebagai batu sandungan. Tapi jadikan masalah itu sebagai batu loncatan untuk kita dapat melihat karya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Hari-hari ini jadilah pribadi yang berani menghadapi tantangan. Untuk bisa bangkit, untuk bisa menang, kita harus menjadi pribadi yang berani menghadapi tantangan. Amin. Masalah ada, bukan untuk ditakuti dan dihindari. Tapi masalah ada untuk kita hadapi dan kita lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Tapi ada banyak orang Kristen, maunya enak saja, maunya gampang saja. Ada masalah dalam gereja ini, selalu berpikirnya, emang gereja di sini doang? Pindah gereja, lari dari masalah. Orang Kristen yang kayak begitu tuh saya mau bilang gak akan bertumbuh. Orang Kristen yang kayak begitu tuh gak akan dipakai oleh Tuhan, yang maunya lari dari masalah. Tapi saya mau katakan, masalah adalah sebuah kesempatan untuk Tuhan bisa membawa kita kepada level yang lebih tinggi lagi. Orang yang berani menghadapi tantangan justru hidupnya diangkat oleh Tuhan. Amin. Orang yang berani menghadapi tantangan hidupnya diangkat oleh Tuhan. Contohnya siapa? Daud sendiri. Bapak Ibu ingat kisah Daud ketika menghadapi Goliat. Goliat yang tinggi besar, dia menghina bangsa Israel, dia menghina Tuhan saat itu. Lalu tentara-tentara Israel semuanya cari aman. Lihat Goliat semuanya menghindar, nggak ada yang berani menghadapi Goliat. Tapi singkat cerita, Daud yang tidak diperhitungkan, Alkitab mencatat pipinya masih kemerah-merahan. Dia datang ke medan perang cuma untuk mengantar makanan bagi kakak-kakaknya. Dia lihat Goliat tinggi besar begitu, menghina bangsanya, apa yang terjadi? Daud lagi-lagi tidak lari, tidak menghindar. Dia minta izin untuk diperbolehkan menghadapi Goliat. Sekalipun apa? Diremehkan. Ya emang bisa, anak kecil begini, diremehkan. Tapi artinya singkat cerita diizinkanlah. Ya udahlah nggak apa-apa. Diizinkan sampai kakaknya kan marah. Saya tahu keberanian kamu. Tapi masa lu mau mati di medan perang, kasarnya kan begitu. Tapi singkat cerita, dia diizinkan dan apa yang terjadi? Daud mampu mengalahkan Goliat. Dan bukan kemenangan yang saya soroti, tapi apa yang terjadi? Karena momentum itu, karena hal itu, Daud jadi dikenal oleh seluruh bangsa Israel. Dan sampai akhirnya, Daud bisa diangkat menjadi raja bagi bangsa Israel. Orang yang berani menghadapi tantangan, hidupnya diangkat oleh Tuhan. Tapi orang yang manja, orang yang cari aman, orang yang penakut, ya kan? Nggak akan diangkat oleh Tuhan. Tapi Daud yang berani menghadapi tantangan, hidupnya diangkat oleh Tuhan. Contoh Bapak Ibu yang punya anak, punya adik, punya keponakan, mereka sekolah dari SD, lalu mau naik ke SMP, apa yang harus mereka lewati? Mereka harus melewati yang namanya ujian, betul ya? Tapi ketika waktunya ujian mau berlangsung, lalu tiba-tiba anak Bapak Ibu bilang begini, "Ma, Pa, aku enggak mau ujian, soalnya aku takut pertanyaan itu bikin sakit kepala. Lebih baik aku di kamar saja main handphone, lebih nyaman." Kalau kita izinkan dia menghindar dari ujian itu dan menikmati kenyamanan main game, saya yakin anak Bapak Ibu tidak akan diizinkan untuk naik ke kelas berikutnya, betul ya? Tetapi ketika kita izinkan, kita dorong dia, kita motivasi dia untuk berani menghadapi ujian, lalu dia dapat melewatinya, baru di situ dia dapat diangkat dan naik ke kelas berikutnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan izinkan masalah terjadi, seringkali bukan untuk keburukan kita, tetapi Tuhan mau mengubahkan kehidupan kita. Oleh karena itu untuk menikmati kemenangan, kita harus berani menghadapi tantangan. Amin. Saya percaya orang Matraman itu hebat-hebat, orang Matraman itu berani-berani. Matraman ini terkenal memang walaupun kecil tapi daerahnya keras memang kan. Nah oleh karena itu apalagi GBI Pisangan Baru
Jadilah jemaat Tuhan yang berani. Amin. Berani yang positif. Berani untuk menghadapi tantangan. Jangan manja, jangan cengeng. Amin. Dalam setiap hidup kita pasti ada masalah. Di keluarga, di pelayanan, di pergaulan pasti ada masalah. Tapi untuk menikmati kemenangan, kita harus berani menghadapi tantangan. Amin. Tidak ada kemenangan tanpa adanya sebuah pertandingan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selain kita harus menjadi pribadi yang berani menghadapi tantangan, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bangkit, kita bisa menjadi pemenang? Mari kita baca dalam ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, ayat yang 10 berkata apa? Bertanyalah Daud kepada Allah. Kita lompat sedikit ke ayat 13 dan 14. 13 dan 14 berkata seperti ini. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, apa yang Daud lakukan 14? Maka bertanyalah lagi Daud kepada, sampai 2 kali dikatakan Daud datang kepada Allah dan bertanya kepada Allah. Ketika ada masalah pertama kali, dia diserang pertama kali, dia bertanya kepada Allah. Yang kedua diserang lagi, ada masalah lagi. Dia melakukan hal yang sama. Dia datang kepada Allah dan bertanya lagi kepada Allah. Berarti yang saya pelajari, Daud ini adalah tipe orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Pertanyaan saya, Daud punya gak pengalaman dalam berperang? Sangat punya. Binatang buas saja sering dia kalahkan kok. Keberaniannya gak usah diragukan lagi. Pertanyaan saya lagi, Daud punya gak anggota atau pasukan untuk menghadapi musuh? Punya. Dia seorang raja kok. Tapi yang hebat dari Daud, sekalipun dia punya pengalaman, sekalipun dia punya keberanian, sekalipun dia punya pasukan, Daud tidak mengandalkan pengalamannya, Daud tidak mengandalkan pasukannya, tapi Alkitab mencatat dia mengandalkan Tuhan dan selalu datang kepada Tuhan serta bertanya kepada Tuhan. Yang membuat Daud menang karena dia mengandalkan Tuhan. Amin. Dalam hidup ini juga seperti itu. Supaya kita bisa bangkit dan menjadi pemenang, kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mungkin punya pengalaman, kita mungkin punya kepintaran, punya kehebatan. Mungkin kita punya jabatan yang hebat, punya kekayaan, tapi dengar baik. Kekayaan kita, jabatan kita, relasi kita tidak akan ada artinya kalau tidak ada Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Dan saya mau katakan, kekayaan kita itu ada batasnya. Jabatan kita pun juga ada batasnya. Tapi sering saya dengar begini, karena kan saya aktif banyak di organisasi juga, bahkan saya di Matraman ini dipercayakan menjadi ketua pemuda Pancasila di Kecamatan Matraman. Seringkali saya banyak dengar begini, Pak, saya mau ngapa-ngapain gampang, mau urus apa-apa gampang Pak. Di dunia ini mah Pak saya gampang, karena saya punya relasi orang hebat Pak. Saya kenal gubernur, saya dekat dengan gubernur Pak, saya dekat dengan jenderal, saya dekat dengan presiden. Tapi dengar baik, hari ini mungkin dia gubernur, hari ini mungkin dia jenderal, hari ini mungkin dia presiden. Tapi 5 tahun, 10 tahun kemudian, belum tentu dia masih gubernur, belum tentu dia masih jenderal, belum tentu dia masih presiden. Dengan kata lain saya mau bilang, segala kuasa, segala jabatan yang manusia punya ada batasnya. Tapi tidak dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia sanggup untuk memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan jelas sekali berkata di dalam Yeremia 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Amin. Mau hidup dalam kemenangan, kita harus mengandalkan Tuhan. Sebab dalam hidup ini bukan bicara di mana kita berjalan, tapi dengan siapa kita berjalan. Mungkin kita bisa berjalan dengan banyaknya harta yang kita punya.
Mungkin kita bisa berjalan dengan tingginya jabatan yang kita punya. Tapi dengar baik, harta jabatan tidak akan ada artinya tanpa Tuhan. Tapi sebaliknya, mungkin kita berjalan di dalam kesederhanaan. Mungkin kita berjalan di dalam banyaknya derayan air mata. Kita berjalan di dalam banyaknya masalah. Tapi dengar baik, selama kita berjalan dengan Tuhan, ada Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan berkata seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab ada Tuhan yang menyertai kehidupanku. Ketika ada Tuhan bersama hidup kita, kita akan berkata seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Amin. Tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi Tuhan. Masalah apapun, Tuhan sanggup untuk memberikan kemenangan. Mungkin orang lain boleh bilang begini, wow, masalahmu berat banget, sudahlah gak akan ada jalan keluar, keluargamu akan hancur, sudahlah pelayananmu akan begitu-gitu saja, sudahlah masalahmu itu berat sekali, udahlah gak usah berusaha lah, percuma, hidupmu hancur. Dengar baik, manusia boleh berkata apapun tentang kita, tapi hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Oleh karena itu, tidak ada alasan kita untuk tidak mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan manusia, kita pasti kecewa. Manusia bisa berjanji, tapi dia juga bisa mengingkari. Tapi Tuhan kalau sudah berjanji, dia pasti menepati. Amin. Hari ini manusia mungkin bisa tolong kita. Besok bisa tolong kita, hari-hari berikutnya belum tentu dia tolong. Kenapa? Karena dia juga punya masalah. Atau mungkin dia tolong kita, tapi di belakang kita, tuh lihat tuh. Kalau bukan karena gue yang pinjemin uang, pasti gak bisa dia beli sepatu baru. Tuh lihat tuh, kemarin dia minjem uang sama gue tuh, kalau enggak motornya udah ditarik tuh sama debt collector. Itu manusia suka ungkit-ungkit kebaikan, tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah ungkit-ungkit kebaikan. Justru Tuhan selalu memberikan penawaran yang berharga. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Ketika mengandalkan manusia kecewa, tapi mengandalkan Tuhan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam hidup kita. Hari-hari ini, apapun yang kita alami, masalah apapun yang kita alami, jadikan Tuhan satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup kita. Jangan jadikan Tuhan itu nomor kesekian, ya kan? Ada masalah, kita cari sahabat. Ada masalah, kita cari keluarga. Keluarga nggak bisa tolong, ya kan? Kita gunakan kekuatan kita, pikiran kita. Lalu kekuatan sendiri tidak bisa tolong, udah mentok, baru datang kepada Tuhan. Tuhan saya udah capek deh, terserah Tuhan lah, ya kan? Tuhan tolong saya, itu namanya saya mau katakan itu kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Kita menjadikan Tuhan seperti ban serep. Udah cari ke lain-lain, gak ada pertolongan, baru udah kita cari Tuhan. Tuhan dijadikan nomor terakhir, itu kurang ajar. Tapi mulai hari ini kita belajar, apapun masalah yang kita alami, kita jadikan Tuhan satu-satunya sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Amin. Mau bangkit dan mengalami kemenangan, kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hari-hari ini apapun yang kita alami, datang kepada Tuhan, berseru, bertanya kepada Tuhan. Dan kita akan melihat campur tangan Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir itu biasanya memang harus kencang, ya kan? Yang terakhir, kenapa? Karena kata-kata terakhir mengandung mujizat. Ya. Yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat disegarkan kembali dengan kata-kata terakhir. Wah, segar dia, udah mau selesai nih kan. Dan memang khotbah itu seringkali masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kena tembok, tembus tembok, kena tetangga, malah tetangga yang bertobat. Ya kan? Kita yang capek-capek datang sini, tapi karena ya santai, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, malah tetangga yang bertobat. Tapi saya percaya di sini nggak ada yang seperti itu. Amin. Bukan nggak ada yang ngaku, memang nggak ada gitu kan. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah itu memang 5 menit sampai 10 menit. Tatapan jemaat itu masih tatapan yang penuh kasih. Masih senyum-senyum, masih semangat. Masih, amin Pak Pendeta. Wih,
pendetanya juga semangat gitu kan. Tapi kalau sudah masuk 15 menit sampai 20 menit, tatapannya mulai berubah. Dari tatapan yang penuh kasih mulai berubah menjadi tatapan yang rohani. Maksudnya tatapan yang rohani gimana? Dikit-dikit maunya berdoa. Alias tidur ya kan gitu. Tapi kalau sudah masuk 25 sampai 30 dan seterusnya, itu lebih bahaya lagi. Berubah lagi. Kenapa? Dia berubah dari tatapan yang penuh kasih, berubah menjadi tatapan yang rohani, berubah lagi menjadi tatapan penagih hutang. Melotot ya kan, ngelihat jam. Kalau penagih hutang gitu melotot, ngelihat jam, pertanyaannya kapan lo mau bayar gitu kan. Kalau jemaat melototnya sama, ngelihat jamnya sama. Tapi pertanyaannya aja kapan nih pendeta mau selesai gitu kan. Makanya ini saya tekankan ini yang terakhir dan terakhir. Karena saya lihat tatapan Bapak Ibu sudah seperti tatapan nomor 3. Yang terakhir bagaimana supaya kita bisa bangkit dan menjadi pemenang. Mari kita baca di dalam ayatnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-16 berkata seperti ini. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Gezer. Saya ulangi, dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ketika Daud berbuat dan melakukan seperti yang Tuhan katakan, kemenangan terjadi. Ketika Daud melakukan seperti yang Tuhan katakan, dia mengalami kemenangan. Berarti yang saya pelajari, untuk hidup di dalam kemenangan, kita harus hidup di dalam ketaatan. Amin. Apapun yang Tuhan katakan, itu yang kita lakukan. Apapun yang Alkitab katakan, itu yang kita lakukan. Ketika kita taat, kita pasti mengalami kemenangan. Harus taat kepada Tuhan. Dan juga tentunya harus taat kepada pemimpin. Dimanapun kita ditempatkan, di pekerjaan kita taat kepada pemimpin. Kenapa? Sebab saya mau bilang, adalah mustahil kita bisa taat kepada Tuhan kalau kita nggak bisa taat dengan pemimpin yang kelihatan. Dengan orang tua, ya kan, anak-anak muda ini harus taat dengar-dengaran kepada orang tua. Pelayan Tuhan, taat kepada gembala. Pekerja, karyawan, taat kepada pemimpin, pimpinan. Seringkali, saya kan taat sama Tuhan aja. Gimana mau taat kepada yang nggak kelihatan? Kalau yang kelihatan di depan mata aja kita seringkali membangkang, ya kan? Kita harus hidup di dalam ketaatan. Sehingga kita dapat layak untuk mengalami kemenangan. Di balik ketaatan pasti ada kemenangan. Di balik ketaatan pasti ada mujizat, pasti ada berkat. Amin. Tetapi saya mau katakan, banyak juga orang Kristen yang tidak tahu diri. Maksudnya apa nih? Pendeta kurang asam juga nih ngomongnya nih, ya kan? Banyak orang Kristen yang tidak tahu diri, ya kenapa? Hanya mau berkat, hanya mau mujizat, hanya mau kemenangan, tapi tidak mau taat dengan apa yang Tuhan katakan. Nah itu orang Kristen yang tidak tahu diri. Maunya menuntut Tuhan menjawab doanya. Maunya menuntut Tuhan terus untuk memberkati hidupnya. Tapi tidak pernah menuntut dirinya untuk taat dengan apa yang Tuhan firmankan. Itu tipe orang Kristen yang tidak tahu diri. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Amin. Lagi-lagi bukan tidak ada yang ngaku, memang tidak ada. Amin. Alkitab banyak mencatat bahwa orang yang taat diberkati oleh Tuhan. Contoh siapa? Abraham. Abraham ketika dikatakan persembahkanlah anak yang kau kasihi. Abraham gak banyak bicara, dia lakukan. Ya kan? Dia lakukan dan ketika dia taat hidupnya diberkati sedemikian rupa. Amin. Tapi karena kasus Abraham ini seringkali saya dengar kita dengan saudara-saudara kita jadi berantem, jadi berdebat kan. Yang satu bilang siapa yang dipersembahkan? Yang satu bilang si A. Kita bilang Ishak yang dipersembahkan. Enggak, si A ya kan. Saya mau bilang ngapain kita berantem? Toh enggak ada yang jadi dipersembahkan kok. Ya orang domba yang dipersembahkan biarin aja lah. Tapi di situ penekanannya adalah ketaatannya Abraham, betul ya? Nuh juga ketika dia disuruh membangun bahtera, ya kan? Sepertinya, kayak orang gak ada kerjaan nih, bangun bahtera kok gak jelas nih perintahnya. Tapi ketika dia taat apa yang terjadi? Nuh dan keluarganya diselamatkan dari air bah.
Ketika taat ada berkat, ada mujizat, ada kemenangan. Amin. Tapi pertanyaannya bagaimana kita bisa taat dengan perintah Tuhan kalau kita tidak tahu apa yang menjadi perintah Tuhan? Pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu perintah Tuhan kalau nggak pernah baca Alkitab? Pertanyaannya lagi bagaimana kita bisa baca Alkitab kalau hari-hari kita hanya diisi oleh hal-hal yang nggak terlalu penting? Terlalu banyak mungkin jalan-jalan ke City Plaza, ya kan? Bukannya nggak boleh jalan-jalan ke City Plaza. Yang tidak boleh adalah ketika kita banyak jalan-jalan ke mall tapi lupa baca firman. Saya sering ke City Plaza, kenapa? Ajak anak saya itu main mandi bola apa di atas itu, playground itu. Bukannya nggak boleh. Atau mungkin saingan utama akhir-akhir ini, saingan utama dari Alkitab itu apa? Gadget, handphone, ya kan? Terlalu banyak main handphone, tapi lupa baca firman. Bahkan sampai terikatnya dengan handphone, ya kan? Ketika kita tidur, di samping bantal kita itu apa? Alkitab atau handphone? Nah, yang senyum-senyum nih kayaknya, ya terima kasihlah kejujurannya lah, walaupun hanya senyum, ya kan? Tapi ada yang rohaninya begini, Pak, betul handphone di samping kepala saya, tapi kan handphone saya ada Alkitabnya. Wih, rohani banget. Saya bilang, hei, ketika kau buka mata, betul yang kau ambil itu handphone dan ada Alkitabnya. Tapi ketika kau buka handphone itu, yang kau buka itu Alkitab duluan atau sosial media. Pastikan lihat siapa yang WhatsApp, ya kan? Kalau yang punya Facebook, buka recent update, ya kan? Siapa yang nge-like statusnya, ya. Dan parahnya lagi, begitu buka mata ambil handphone lihat status mantan yang dikepoin, ya kan? Terus mantannya bahagia, dianya galau, ya kan? Terlalu banyak main handphone tapi lupa baca firman. Dan bahkan mohon maaf, di Jakarta ini saking terikatnya dengan handphone, lagi nyebrang pun dia bisa loh sambil main handphone loh. Saya berpapasan begini, dalam hati saya ini orang gak takut mati ya, mau saya nyebrang aja dulu lah. Kalau udah di ujung di pinggir jalan mau main handphone seharian terserah lah, ya kan. Setidaknya gak membahayakan. Nah kalaupun membahayakan dirinya, jangan ngerepotin orang. Kenapa? Kalau pas sama saya, dia ketabrak kan saya yang repot. Minimal nolongin, ya kan. Apalagi kalau sampai ke polisi jadi saksi kan. Mau saya kalau celaka jangan ngerepotin orang, sana pojok dulu, ya kan. Saking terikatnya dengan handphone. Artinya apa? Bukan yang gak boleh Bapak Ibu. Kita harus melek teknologi. Kita harus paham dan bahkan kita harus menggunakan teknologi itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau sampai terikat dan bahkan menghambat kita untuk baca firman, nah itu yang gak boleh. Segala sesuatu yang berlebihan adalah tidak baik. Apalagi cinta kita terhadap handphone melebihi cinta kita kepada Tuhan, itu sudah jadi berhala. Di balik ketaatan pasti ada berkat, amin. Dan saya tahu memang gak gampang Bapak Ibu. Melakukan firman Tuhan ini gak gampang. Apalagi ada perintah-perintah yang bertentangan dengan pikiran kita. Salah satu contohnya, ketika Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Gimana saya mau mengasihi Tuhan? Ngelihat mukanya aja saya udah enak. Gimana saya mau mengasihi, mau mendoakan Tuhan? Saya udah baik tapi dia jelek-jelekin saya terus, dia fitnah saya terus. Enggak, saya tempeleng aja udah bagus Tuhan. Jika ditampar pipi kanan, kasih maunya kita kan kasih kaki kanan, ya kan? Kita balas, kita tendang dia, ya kan? Nah, kalau Tuhan bilang kasihi, kita kasihi. Amin. Berat, sakit, memang sakit, susah. Makanya hadiahnya surga bukan kipas angin, ya kan? Ketika kita taat, pasti ada kemenangan. Amin. Tugas kita bukan berargumen. Selalu kan kita banyak alasan, tapi Tuhan, 1 kali boleh Tuhan. Dia omongin saya 2 kali boleh. Jangan sampai 3 kali Tuhan. Kesabaran saya ada batasnya Tuhan, saya tempeleng dia Tuhan. Ya. Selalu kita berargumen 1 kali, 2 kali boleh. Pertanyaan saya, berapa kali kita menyakiti hati Tuhan? Pernah gak Tuhan kasih batasan 1 kali kamu berbuat dosa, saya ampuni. 2 kali saya ampuni. Jangan sampai kamu 3 kali berbuat dosa. Neraka paling ujung saya taruh kamu. Kan gak ada. Lalu kita, apa hebatnya kita? Kita memberi batasan pengampunan terhadap sesama kita.
Tuhan tidak pernah memberikan batasan pengampunan. Lalu kenapa kita bikin diri lebih hebat dari Tuhan? Kita kasih batas pengampunan terhadap sesama kita. Tapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Apa yang firman katakan? Jangan berargumen. Tugas kita bukan berargumen terhadap firman. Tugas kita hanya taat dan melakukan sesuai dengan apa yang firman katakan. Ketika kita taat, ada kemenangan terjadi di dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Mari saya undang untuk pemusik, singers, boleh bantu saya nyanyi juga. Karena kalau saya nyanyi sendiri, saya khawatir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Saya merem nyanyi, tiba-tiba saya melek mata, Bapak Ibu udah di luar. Gitu kan. Makanya saya mohon bantu juga, pemain keyboard nyanyi juga boleh. Karena tadi saya dengar suaranya juga mantap punya juga, ya kan. Mari kita naikkan pujian yang berkata, bukan dengan kekuatanku. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam. Mari sambil berdiri nyatakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepas. Nyatakan, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Biar musik menaikkan pujian ini dengan lembut. Mari setiap kita pribadi lepas pribadi bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Renungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mungkin hari-hari ini ada banyak masalah, tantangan yang kau hadapi. Mungkin masalah yang kau hadapi begitu berat dan tidak ada seorang pun yang mempedulikanmu. Bahkan orang-orang yang terdekat denganmu sekalipun mereka pergi meninggalkanmu. Tapi dengar baik, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Apapun yang menjadi masalahmu hari-hari ini, jadilah pribadi yang berani. Jangan kau lari dari masalah. Janganlah kau khawatir, kau terpuruk karena masalah. Tapi maju, hadapi setiap masalah yang Tuhan izinkan. Maju, hadapi bersama Tuhan. Dan kau lihat, di balik setiap masalah yang kau alami, pasti ada kemenangan yang indah yang Tuhan berikan bagi kehidupanmu. Dan jangan lupa tetap andalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidupmu. Kau tetap mengandalkan Tuhan, sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita lemah. Dan yang ketiga, jangan lupa,
Hiduplah di dalam ketaatan. Baca firman, lakukan firman. Apa yang Tuhan katakan itu yang kita lakukan. Sebab di balik ketaatan ada mujizat, ada berkat, ada kemenangan. Biarlah selama kita hidup, kita terus memandang kepada Tuhan. Haleluya. Jika itu menjadi doamu, mari kita dengan pujian ini. Kupandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan mari nyatakan dengan iman-Mu. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Nyatakan kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi, kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ini hidup kami. Kami mau terus berserah hanya kepada Tuhan. Selama kami hidup, kami mau terus memandang Tuhan. Betul ada masalah, betul ada tantangan dalam hidup kami. Tapi kami mau menjadi pribadi-pribadi yang berani. Sebab kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia. Sebab kami tahu di balik masalah yang kami hadapi, Tuhan punya rencana yang indah. Dan kami mau Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan. Dan kami mau menjadi pribadi yang taat. Dan saat ini Tuhan, apapun menjadi masalah kami mau berserah hanya kepada Tuhan. Dan kami akan melihat kemenangan yang Tuhan berikan tepat pada waktunya terjadi bagi kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam kuat, berakar, bertumbuh, serta berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk dan saya serahkan kepada pihak yang berwajib. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati hari ini. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan? Oh haleluya. Ada 9.500. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar. Dan tadi hambanya sudah mengingatkan kita biar firman Tuhan yang kita dengar itu menjadi rema buat kita ya. Enggak masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Aduh, tetangga kita yang diselamatkan. Jangan, ya kan? Pastikan kita diselamatkan. Atas nama seluruh jemaat GBI Pisangan Baru dan mewakili Ibu Gembala, kami mengucapkan terima kasih untuk hambanya yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Luar biasa, kiranya Tuhan terus pakai dengan dahsyat dan luar biasa dan banyak jiwa dimenangkan. Khususnya Matraman, amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, kita saya mau mengingatkan di depan ada gerakan 5.000. Saudara yang kasih Tuhan, tadi kita mau percaya, kita beriman kepada Tuhan. Mungkin kesannya 5.000 kapan selesainya cukup untuk membangun gereja ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan mujizat buat kita percaya pada Tuhan. Kita menaikkan pujian. Sungguhlah hidupku telah ditebus suka-sukamu Tuhan, ya kan? Firman Tuhan tadi udah ingetin kita tuh, jangan suka-sukanya kita, ya kan? Tetapi kita mau serahkan suka-sukanya Tuhan dan kita mau taat kepada Tuhan. Dan sebelum itu kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami mohon Tuhan, biar firman yang kami dengar itu boleh tertanam dalam hati kami. Boleh menjadi rema dan kami boleh dengan taat dan setia melakukan kehendak-Mu. Tuhan, sebentar kami akan melakukan gerakan 5.000 Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu melimpah atas jemaat Pisangan Baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Kiranya pengorbanan Tuhan itu gak menjadi sia-sia.
tapi kita mau lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Saya undang semuanya bagi berdiri ya yang punya Tuhan. Yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Tadi kita udah nyanyi tuh suka-sukamu Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan berkata ampuni, jadi kita harus ampuni. Kasihi, maka kita harus mengasihi, bukan suka-sukanya kita. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Pengumuman sepanjang seminggu ke depan adalah hari Kamis ada doa bersama di tempat ini dan di Zoom itu jam 8 malam, dan kemudian hari Sabtu kita ada doa fajar juga di Zoom dan di tempat ini jam 5 pagi. Mari saudara yang kasih Tuhan, hanya dekat Allah saja kita bisa menghadapi hidup ini. Hanya dekat Tuhan saja kita bisa menjadi sama seperti Daud tadi. Kita berani menghadapi tantangan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan doa kita dan kepada Tuhan. Amin saudaraku. Jadi ingat baik-baik, hari Kamis jam 8 malam dan hari Sabtu jam 5 pagi kita mau sama-sama berkumpul untuk berdoa. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, yuk kita mau sama-sama arahkan tangan kita untuk hambanya. Haleluya, haleluya. Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengutus hamba-Mu ke tempat ini ya Bapa. Dan hari ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan Tuhan, kami sama-sama seluruh jemaat Pisahan Baru menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau tahu cintanya kepadamu Tuhan. Engkau tahu semangatnya dalam melayani-Mu Tuhan. Engkau tahu ketulusan hatinya dalam mengasihi-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus itu gak lalu sia-sia di hadapan-Mu. Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati apapun yang dilakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Engkau akan angkat hamba-Mu naik tinggi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, seperti yang Tuhan percayakan, kalau hamba-Mu Tuhan pakai untuk Tuhan di wilayah Matraman ini, Matraman akan penuh kemuliaan Tuhan. Matraman akan semakin banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa yang luar biasa, kesehatan yang daripada Tuhan. Apa yang gak pernah kami pikirkan, apa yang gak pernah kami dengar, bahkan apa yang gak pernah timbul di dalam hati kami, itu hal yang mukjizat dan besar yang Tuhan sediakan untuk hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang luar biasa, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, Engkau tahu kelemahan kami. Engkau tahu masalah yang kami bawa pagi ini Tuhan. Tapi kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ini membuat kami tidak menjadi pecundang, tapi kami akan keluar lebih daripada pemenang. Kami akan memiliki keberanian menghadapinya. Bukan karena kekuatan kami, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang besar dan ajaib. Dan tolong bantu kami Tuhan, sehingga kami bukan menjadi peminta-minta saja kepada Tuhan, tapi kami boleh memiliki hati yang taat dan setia kepadamu. Kami taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Tolong bantu kami Tuhan, tolong bantu kami. Kami rendahkan diri kami pagi ini di hadapan-Mu. Kami menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan, pemilik hidup kami. Terima kasih Bapa yang luar biasa. Tuhan Yesus, lawati kami pribadi lepas pribadi. Mungkin kami gak bisa berkata-kata tentang masalah kami kepada teman kami sebelah kami. Tapi Tuhan, Engkau tahu masalah yang kami bawa pagi ini. Engkau tahu kekurangan-kekurangan kami. Engkau tahu kebutuhan-kebutuhan kami. Dan kami serahkan
Kami nggak bawa pulang Tuhan, tapi kami serahkan di bawah kaki-Mu yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang putus asa Tuhan berikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan semangat baru. Kami siap Tuhan menjadi lebih daripada pemenang. Kalau kami hidup untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kalau kami mati, kami siap bertemu dengan Tuhan pemilik hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan siang ini Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Siapalah kami ini Tuhan. Mungkin kami gak bisa merubah bangsa ini. Tapi hari ini Tuhan, pagi ini kami bersatu hati berdoa kepadamu, memohon belas kasihan untuk bangsa kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Indonesia pasti baik-baik saja di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Tolong Tuhan para pemimpin yang ada. Tolong Tuhan presiden yang ada. Tolong Tuhan masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini. Tolong Tuhan. Jadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Biar kebijakan-kebijakan yang dibuat semuanya boleh seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan akhiri ibadah kami pagi ini. Tapi ini bukan berarti Tuhan kami akan berakhir untuk cinta kami padamu. Tetapi sebaliknya Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu boleh menambah cinta kami kepada Tuhan, menambah iman kami pada Tuhan, sehingga kami tahu tujuan hidup kami. Tujuan hidup kami bukan untuk melari dari masalah, tapi sebaliknya dengan kekuatan daripada Tuhan kami akan hadapi masalah kami dan percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Mu, maka kami percaya mujizat itu menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk tutup kita di dalam doa dan membawa kita dalam doa berkat. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami pada hari ini. Dan kerinduan kami biarlah ibadah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu. Terus Kau pakai gereja ini, GBI Pisangan Baru, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu. Sehingga melalui gereja ini nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa yang dimenangkan, secara khusus Matraman dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Ibu Gembala beserta seluruh staf yang ada, seluruh jemaat Tuhan yang ada. Pakai hidup mereka, kuatkan, teguhkan hati mereka, biar umur panjang, kesehatan, kekuatan daripada Tuhan tercurah bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita, pulanglah dan terimalah. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus boleh menyertai setiap kita, memberkati dan menjadikan kita berkat dimanapun kita berada, mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku, Tuhan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah. Sekali lagi, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.